Kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa dapat menyebabkan konflik antar suku bangsa yang didorong oleh etnosentrisme. Hal tersebut akibat dari perbedaan budaya, keturunan, pekerjaan, agama, ekonomi. Untuk bisa menjawab soal ini, kita harus pahami dulu maksud dari etnosentrisme ini. Etnosentrisme ini adalah anggapan yang menganggap bahwa budaya sendiri, kebudayaan sendiri lebih baik dari budaya orang lain ya, budaya daerah lain lebih baik dari budaya lain. Nah, kalau setiap daerah menganggap budayanya lebih baik dari budaya sendiri, disitulah akan terjadi konflik antar suku bangsa ya. Jadi konflik antar suku bangsa yang didorong oleh etnosentrisme ini akibat dari perbedaan budaya ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang A. Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang berhak menjadi warga negara Indonesia adalah jadi warga negara Indonesia WNI itu ada dua ya. Jadi yang menjadi warga negara Indonesia menurut pasal 26 ayat 1 ini, yang pertama adalah orang-orang bangsa Indonesia, terus bisa juga bangsa lain, tapi bangsa lain ini harus disahkan dengan undang-undang ya. Maksudnya mematuhi undang-undang kewarganegaraan untuk menjadi warga negara ya. Coba orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pilihan yang tepat adalah yang D ya. Masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal yang beragam pada tiap daerah. Tiap daerah memiliki pola hidup yang berbeda. Misalnya dalam kegiatan ekonomi, ada yang mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor yang mana nih? Tradisi masyarakat setempat, lapangan pekerjaan, sempitnya daya manusia, keterampilan masyarakat, faktor geografis. Sebenarnya di sini ada kata kunci yang menjadi petunjuk untuk menjawab soal ini. Kata kuncinya ini nih, tiap daerah memiliki pola hidup yang berbeda. Misalnya dalam kegiatan ekonomi ada yang mengembangkan sektor pertanian, terus ada yang mengembangkan sektor perikanan dan perkebunan ya. Nah, kalau pertanian itu sama perkebunan ini kan di dataran ya, dataran yang subur tentunya ya, dataran yang subur. Kalau perikanan di daerah dekat pantai ya, dekat daerah pantai atau dekat pantai ya. Nah, artinya ini dipengaruhi oleh faktor geografis ya. Dataran sama pantai kan masuk aspek geografis, sehingga pilihan yang tepat adalah yang E ya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pihak yang berwenang dalam pemberian gelar dan tanda jasa ialah DPR, Mahkamah Agung, Presiden, MPR, Komisi Yudisial. Jadi yang berwenang memberikan gelar dan tanda jasa itu Presiden ya. Ini sesuai dengan pasal 15 ya. Pasal 15 bahwa Presiden itu dapat memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang ya. Selain itu juga pada pasal 14 saya sekalian bahas ya. Pasal 14 itu ada dua ayat. Ayat pertama, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau ayat 2-nya, ini Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR ya.
Oke, untuk soal ini pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C. Pada pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Warga negara yang dimaksud pada pasal tersebut adalah Oke. Jadi warga negara yang dimaksud pada pasal 30 ayat 1 ini ada dua ya. Yang pertama, orang-orang Indonesia asli. Orang-orang Indonesia asli. Terus bisa juga orang-orang keturunan bangsa lain ya. Keturunan bangsa lain yang yang berdasarkan Undang-Undang Dasar serta aturan yang mengikutinya, maksudnya aturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, warga negara ini baik yang bertempat tinggal di Indonesia, tinggal di Indonesia, maupun di luar Indonesia ya, di luar Indonesia. Jadi maksud warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang keturunan bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang serta aturan yang mengikutinya, aturan di bawah Undang-Undang Dasar yang bertempat tinggal baik di Indonesia maupun di luar Indonesia gitu ya. Oke, coba yang A, warga negara hanya diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia asli. Kurang tepat ya. Warga negara hanya diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia asli dan bertempat tinggal di Indonesia. Kurang tepat. Warga negara hanya diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia asli dan keturunan yang bertempat tinggal di Indonesia. Kurang tepat ya. Warga negara hanya diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia asli maupun keturunannya ya. Maksudnya keturunan sebenarnya harusnya keturunan bangsa lain ya. Baik yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. Coba yang ini. Warga negara hanya diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia asli yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Lebih tepatnya yang D ya harusnya. Sebenarnya ada keturunan bangsa lain ya. Oke, yang D ya. Alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ekonomi yang dimulai pada November 1945 adalah jadi waktu itu pemerintah Belanda melakukan blokade ekonomi dengan 3 tujuan. Nah, ketiga tujuan itulah yang menjadi alasan dilakukannya blokade ekonomi oleh pemerintah Belanda. Yang pertama itu adalah untuk mencegah senjata dan alat militer masuk ke Indonesia ya, masuk ke Indonesia. Terus yang kedua adalah mencegah hasil perkebunan milik pemerintah Belanda dan asingnya keluar dari Indonesia. Terus yang ketiga, untuk melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bukan orang Indonesia ya, jadi dari bangsa lain. Jadi ini dihindari ya, maksudnya yang tiga ini agar bangsa Indonesia itu nggak dibantu oleh bangsa lain, nggak terprovokasi oleh bangsa lain atau nggak disemangatin oleh bangsa lain gitu ya. Coba kita lihat pilihan yang A, mencegah keluarnya senjata dan peralatan militer dari Indonesia, justru cegah masuk ya. Mencegah keluar hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing. Ini tepat ya. Kalau pas tes, kalau udah ketemu jawaban yang tepat kayak gini, nggak usah dilanjutkan di opsi jawaban lainnya ya. Tapi buat latihan coba, mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik pribumi, bukan ya, justru milik Belanda ya yang dicegah keluarnya. Memperalat bangsa Indonesia agar mau membantu Belanda, bukan. Mengadu domba bangsa Indonesia, kurang tepat ya. Yang B ya, pilihan yang tepat adalah yang B.